Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu, pagi Bu. Pagi. Ini kelas apa? RA, RB, RC? RC Bu. RC ya. Berapa orang yang ikut SSD? Kenapa masih 26 orang? Kelas RC? Seharusnya 51 orang, ini setengahnya tidak sampai. Apakah perlu saya offline kan kelasnya supaya kalian hadir semua? Aduh, orang nih sudah dipergampang tapi malah buat saya ini. Hidupkan kamera, seperti biasa sama saya hidupkan kamera. Kenapa harus saya bilang juga masalah itu? Mari kita absen. Nanti nggak ada absen-absen lagi ya. Ini sekali aja absennya. Fatir ada, Zaki ada, Putri ada, Bu. Gilang ada. Tidak ada. Abdul Rahman ada kayaknya. Ada ya. Abdul Rahman ada nggak? Nggak ada. Rizka Ada Bu. Sarah Hadir Bu. Hadir Bu. Abdul Rahman hadir ya. Oke. Sasa hadir. Iwana Hadir Bu. Yudi Hadir Bu. Farah Jildi Bu. Arsia Hadir Bu. Syifa Hadir Bu. Madita tidak hadir. Putri Hadir Ibu. Eunike ya tidak hadir. Raffi hadir. Hadir Bu. Iya hadir. Meliza Hadir Bu. Anissa Hadir Bu. Rahmi Hadir Bu. Akbar Hadir Bu. Nadia Hadir Bu. Gede Yunaena
Yunaina. Oke, tidak hadir. Pandra. Pandra. Oke, tidak hadir. Erikson. Hadir, Bu. Pandra tidak hadir. Erikson hadir. Salwa. Hadir, Ibu. Erwan. Erwan. Oke, tidak hadir. Berliana. Hadir, Bu. Syakira. Hadir, Bu. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Tri Murnia. Hadir, Bu. Miftahul Huda. Hadir, Bu. Rahmat. Rahmat. Oke, enggak hadir. Sigit Arianto. Enggak hadir. Yosia. Enggak hadir. Ini enggak hadir. Ini pun tidak hadir. Yunike. Yunika. Tidak hadir. Gozi. Hadir, Bu. Hadir ya. Aisyah. Hadir, Bu. Nabila. Nabila. Oke, enggak hadir. Nazwa. Hadir. Nazwa. Nazwa. Oke, tidak hadir. Marsyanda. Hadir, Ibu. Hadir ya. Silvina. Silvina. Oke, tidak hadir. Riantoni. Riantoni. Tidak hadir. Ima. Hadir, Bu. Hadir. Hadir. Leon. Leon. Tidak hadir. Jihan. Jihan. Oke, tidak hadir. Nathanael. Hadir, Bu. Muhammad Haidar. Muhammad Haidar. Oke, tidak hadir. Lulu. Lulu. Nana Diana. Dia tidak hadir. Ya, jadi mau dia telat datang, saya tidak akan mengabsen lagi. Saya tidak akan terima WA ataupun apapun karena kita masuk jam 8, ya. Oke, saya masuk ke materi saya hari ini. Ya, kemarin sudah belajar tentang seleksi regulation, lalu kita sudah belajar KNN, diskriminan seperti itu ya. Kemudian kita sudah belajar model aditif kemarin sama Bu Febri ya. Pagi ya kita pelajari kemarin. Nah, kita sudah belajar beberapa model regresi, lalu bagaimana cara mereduksi regresi, lalu bagaimana cara metode resampling yang cocok. Lalu asumsi-asumsi apa sih yang harus terpenuhi gitu kan. Kemarin kita sudah belajar itu, kalau asumsi itu rancop ya, maaf saya kecampur, maaf itu rancop ya. Ini maksudnya metode resampling, bagaimana kita mendapatkan, bagaimana metode yang cocok yang kita gunakan, pengambilan sampel yang baik gitu supaya nanti pada saat kita ngambil hasilnya lebih baik segini gitu ya. Kita mencapai tujuan kita intinya seperti itu. Oke. Nah, hari ini saya akan mengajarkan tentang klasifikasi, tapi akan sedikit saya ulang tentang regresi. Lalu nanti akan kita lihat apa sih perbedaannya dengan dengan klasifikasi. Kenapa kita perlu apa bedanya regresi dengan klasifikasi? Kenapa kita perlu melakukan klasifikasi? Sebenarnya intinya cuma perbedaannya di mana? Di R-nya, di Y-nya saja. Kalau klasifikasi itu Y-nya apa? Y-nya itu kualitatif. Kalau regresi Y-nya itu kuantitatif seperti itu ya. Oke. Bentar, materi saya mana ini? Belum saya upload ya. Nantilah saya upload. Ini decision tree aja ya. Nah,
sekarang kita akan membahas, nanti kita akan membahas metode resampling ya, metode resampling, metode klasifikasi, oh, kan sebenarnya klasifikasi ini banyak ya. Sebenarnya klasifikasi ini banyak, cuman, apa namanya, kita akan pelajari satu-satu. Di sini saya ajarkan nanti decision tree ya. Nanti di sini saya ajarkan decision tree. Nah, nanti, akan kita ajarkan juga random forest, kita ajarkan lagi, ID tree chart, lalu 4, 4.5 seperti itu ya. Jadi kita akan mengajarkan macam-macam klasifikasi setelah ini. Oh ya, sebelum saya masuk ke kelas tentang klasifikasi, saya mau mengumumkan tugas besar ya. Sesuai perjanjian kontrak kontrak perkuliahan kita ada tugas besar. Kemarin saya sudah tanya ke RB, mereka itu kalau di praktikum itu satu kelompok ada 5 orang. Bagaimana di RC? Apakah masih sama kalau di praktikumnya satu kelompok 5 orang? Iya, kalau di RC satu kelompok itu 5 orang. Tapi karena ada 51, mungkin ada yang Ada yang 6 ya? Oke. Jadi untuk kelompok tugas besar sama ya. Jadi sama dengan kelompok praktikum supaya saya tidak susah untuk menilainya nanti. Jadi samakan saja kelompoknya. Masih sama, tidak jauh berbeda sebenarnya dengan ADS ya. Jadi perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti kalian disuruh buat poster. Jadi nanti kalian disuruh buat banner yang kayak di depan prodi, kalian pernah lihat ya, yang di depan prodi yang didirikan itu nanti disuruh buat seperti itu ya. Nah, di situ nanti kalian buat gunakan metode selain regresi ya. Saya tidak mau kalian menggunakan metode regresi karena kemarin regresi sudah kita bahas di ADS. Saya tidak mau lagi kalian bahas kalian bahas lagi terutama analisis regresi berganda. Saya tidak mau kalian bahas itu ya. Jadi menggunakan kan kita sudah banyak belajar model ya. Kita ada belajar model diskriminan, kita ada belajar model KNN, kita ada belajar model logistik, kita ada belajar KDA, sekarang kita belajar klasifikasi. Nah, model-model itu yang kalian gunakan. Ya, jadi saya tidak mau kalian menggunakan model yang sama dengan di ADS. Ya, jadi tidak ada yang membahas tentang analisis regresi berganda. Oke, itu saya jelaskan. Tidak ada yang membahas tentang analisis regresi berganda. Sudah? Nah, itu tugasnya, kelompoknya masih sama. Kemudian masih sama tenggatnya pertemuan 15 ya. Jadi sudah bisa mulai dikerjakan. Nah, ada berapa kelompok kalau kelas RC? Maksudnya, kelompoknya di praktikum ada berapa kelompok kira-kira kelas RC? Ada 10, Bu. Ada berapa, Raffi? Ada 10, Bu. Ada 10 ya. Nah, karena ada 10 kelompok, saya pengen karena kita sudah banyak belajar model, terserah kalian yang tentukan, saya mau dalam satu model hanya boleh 2 kelompok. Ya, maksudnya maksimal 2 kelompok, ya. Jadi maksimal 2 kelompok hanya membahas satu model. Ya, jadi tidak ada yang boleh misalnya model klasifikasi random forest itu dibahas oleh 4 kelompok, saya tidak mau. Cuma boleh 2 kelompok atau satu kelompok yang bahas itu. Kalau ada jadi kalian tentukan kalian buat apa gitu, jadi supaya kalian tidak bertabrakan temanya, ya. Jadi saya tidak mau ada yang sama. Kalau ada yang sama lebih dari 2 akan saya kurangi nilainya, ya. Jadi kalian saja yang tentukan bagaimana, saya tidak mau menentukan kalian pakai model apa, kalian saja yang tentukan karena itu tugas besar. Nanti akan saya post apa namanya, mengenai lebih rincinya mengenai tugasnya, tapi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ADS ya. Oke, ada yang mau bertanya mengenai tugas besar? Izin bertanya. Maaf, Fatir. Berarti tugas besarnya itu yang klasifikasi ya, Bu? Berarti semuanya selain regresi berganda dan regresi polinomial. Kalau yang berganda nggak boleh, ya. Karena berganda itu kan kemarin saya lihat ada beberapa yang sudah bahas.
Kalau saya terkhusus analisis regresi berganda tidak boleh. Tapi kalau mau bahas polinomial silahkan, ya. Kalau polinomial kalian mau bahas silahkan. Analisis regresi berganda tidak saya izinkan. Ya, karena tidak jauh berbeda dengan analisis regresi biasa sebenarnya. Kalau cuman kan bedanya variabel X-nya doang. Kalau berganda kan banyak gitu. Itu aja. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau untuk sekiranya tugas besarnya kita bahas tentang local regression dengan contohnya algoritma kernel regression dan nada raya Watson itu boleh nggak? Boleh? Boleh. Oke, ada lagi yang mau bertanya mengenai tugas besar? Jadi nanti tugasnya dikumpul, nanti saya coba diskusikan sama Bu Febri, apakah cuma membuat poster, apakah harus ada laporan atau bagaimana. Saya pengennya buat poster aja sih sebenarnya. Oke, yang lain ada mau bertanya selain Fatir mungkin? Cukup ya informasi tentang tugas besar nanti akan saya post di mana namanya? Di e-learning kita. Oke? Oke, kalau tidak ada yang bertanya mengenai ini kita masuk ke metode berbasis pohon. Ya, ini yang sedang sering orang gunakan ya. Kalau dibilang klasifikasinya apa? Biasanya orang paling sering pakai itu random forest. Iya, random forest yang paling sering orang gunakan. Nah, di sini kita akan belajar bermacam-macam ya, bermacam-macam metode klasifikasi. Lalu kenapa kita pakai metode itu gitu? Eh, jadi sebenarnya pada penggunaan metode-metode klasifikasi ini sebenarnya tergantung dari si apa namanya si peneliti atau si pemrograman ya. Dia mau pakai apa? Apakah dengan menggunakan salah satu metode itu mencapai tujuan dia gitu. Jadi sebenarnya pada saat kita menentukan model, nah, apakah dia mencapai tujuan kita gitu. Jadi kan selalu pada saat kita mau membuat sesuatu itu kita harus ada tujuan dulu gitu. Nah, karena oleh sebab itu ya, karena karena tidak ini ya, karena oleh sebab itu makanya kita apa namanya? eh, Intinya ya, intinya itu sebenarnya dalam penentuannya itu tujuannya ya, makanya pada saat kalian melakukan penelitian itu kan selalu harus ada proposal dulu. Jadi di proposal itu apa latar belakangnya, kenapa kalian pilih itu, lalu kalian ada tujuannya, rumusan masalahnya, seperti itu ya. Nah, kali ini saya akan bahas pertama kali regresi dulu. Saya akan mengulik sedikit regresi. Ini lebih pemantapan ya. Jadi kalau kemarin kita lebih ke arah prediksi, kalau kemarin ya. Nah, jadi saya punya model itu Y sama dengan Fx ditambah E ya. Nah, kita sama-sama tahu ya, Fx itu apa ya? Itu ini sama dengan A ditambah Bx. Nah, itu dia. A ditambah Bx. Jadi sama saja ya. Ini saya ikutkan di buku ya. Jadi A ditambah Bx. Jadi sebenarnya Fx itu A ditambah Bx di mana yang akan kita namanya, aduh lupa saya. Prediksi itu adalah A dan B. Nah, di sini sifatnya si fx itu sistematis. Tapi si residua si error kita ini harus acak. Kenapa dia harus acak? Ya karena kan kita tidak bisa kontrol. Makanya kita harus ada pengujian asumsi-asumsi seperti asumsi heteroskedaditas, multikolonialitas, lalu yang terakhir itu kenormalan. Kalau di regresi ya. Nah, kayak untuk apa namanya menjamin gitu kalau dia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap model kita. Nah, jadi kenapa kita harus menduga F? Nah, itu pertanyaannya. Jadi alasan yang pertama kita menduga F itu untuk apa? Untuk prediksi gitu ya. Jadi alasan utama kita melakukan menduga F itu adalah untuk memprediksi gitu ya. Nah, misalnya saya pengen mengetahui itu besarnya si X, maka saya juga ingin mengetahui besarnya si Y. Pada saat kita tahu besarnya si X, otomatis kita pengen tahu seberapa besar sih nilainya si Y juga gitu. Nah, makanya kita duga dengan Y duga sama dengan F duga X.
ya. Makanya Y duga sama dengan F duga X. Nah, saya punya contoh di sini. Nah, misalnya saya punya X1 sampai Xn, ya. Ya. Di mana X1 sampai Xn-nya ini dia merupakan karakteristik, ya. Dia karakteristik dari darahnya. Di mana si Y-nya itu status pasien. Status pasiennya bagaimana? Apakah dia terkena COVID atau tidak, gitu. Sehingga pada saat misalnya orang saya lah, misalnya saya pergi ke rumah sakit, saya cuma perlu cek darah gitu. Saya tidak perlu lagi melakukan swab test gitu. Sehingga orang tidak melakukan swab test untuk memprediksi statusnya. Jadi kita nggak perlu melakukan swab test untuk kita prediksi apakah kita terkena COVID atau tidak. Cukup dengan melihat karakteristik dari darah kita. Oh, orang tahu nih, oh dia kena COVID. Oh, ini nggak kena COVID. Seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Nah, jadi itu gunanya untuk memprediksi. Ya, jadi dikumpulkan tuh darah-darah orang yang sudah misalnya darah-darah orang-orang yang sudah misalnya tes darah lalu dia dilihat oh ciri-ciri orang kena kena COVID hemoglobinnya seginilah, apanya trombositnya seginilah, ininya seginilah. Nah, dari situ dikumpulkan datanya, oh ternyata dalam memprediksinya, oh ternyata orang yang ini seperti ini gitu ya. Nah, jadi Y duga itu akurat untuk apakah Y duga itu akurat untuk memprediksi Y? Nah, jadi dia akan akurat itu tergantung dari keerorannya ya. Jadi dia tergantung dari errornya. Karena kenapa? Error itu tidak bisa kita cuman bisa pada saat kita pengen dia akurat, error itu harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu, asumsi-asumsi yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, jadi error itu ada reducible sama irreducible ya. Nah, jadi di sini ada nilai ekspektasi atau rata-rata yang biasa kita ini kan. Nilai ekspektasi atau rata-rata dari siapa? Dari kuadrat ekspektasi perbedaan antara nilai prediksi ya, ini nilai prediksi. Ya. Nilai nilai prediksi ya dengan nilai aktualnya gitu ya. Nah, itu dia. Sudah. Nah, kemudian ini kalau kalian masih ingat di ADS ya, kalau kalian masih ingat sih, saya nggak tahu kalian pernah kita belajar ya. Kalau kalau kalian masih ingat itu E Y dikurang Y duga. Nah, kalau kalian masih ingat, ini kan sifat-sifat ekspektasi itu loh. Kalau kalian masih ingat sifat-sifat ekspektasi. Nah, ini nanti kita masuk ke sifat-sifat, makanya dia bisa keluar seperti ini. Nah, kita harus tahu ya, Y itu sama dengan Fx, makanya dia bisa jadi seperti ini. Jadi jangan bingung nanti, kenapa kok bisa tiba-tiba Fx, Bu, gitu. Ya, jadi Y ini sama dengan Fx, ya. Jadi jangan bingung. Nah, ini saya nanti kalian lakukan saja pembuktiannya, kalian turun-turunkan menggunakan sifat-sifat ekspektasi ya. Nah, nanti dapat hasilnya seperti ini ya. Nah, muncullah nanti di sini untuk errornya. Di mana di sini kalau reducible itu dia seperti jadinya fx dikurang f duga x dikuadratkan. Sedangkan irreducible itu varians dari si error. Jadi maksud reducible sama irreducible itu dapat direduksi dan tidak dapat direduksi. Itu artinya ya. Jadi secara umum bagaimana maksudnya dapat direduksi dengan tidak dapat direduksi? Secara umum maksudnya itu kalau dia dapat direduksi, ya kesalahan ini dapat direduksi artinya F duga kita ini ya ini F duga kita ini tidak akan menjadi estimasi yang sempurna untuk si F. Ya. Jadi itu dia. Jadi dia tidak akan sempurna untuk mereduksi si F. Sempurna untuk sempurna untuk memprediksi si X. Bentar ya, saya agak ini bentar.
Oke, lanjut. Jadi residival itu berpotensi meningkatkan F duga kita. Maaf ya. Jadi residival itu sebenarnya dia berpotensi meningkatkan akurasi F duga kita. Bagaimana cara meningkatkan akurasinya? Caranya itu dengan teknik-teknik pembelajaran mesin atau teknik-teknik pembelajaran statistika. Karena jadi saya di sini bahasnya dari segi statistika ya. Karena kan statistika size data. Jadi saya bahasnya dari statistika ya. Sebenarnya kan ininya ada kalau secara komputasinya ada gitu. Jadi saya bahasnya secara ininya statistika ya. Nah, jadi di sini residible ini artinya dapat di apa tadi, di direduksi ya, atau kalau direduksi kan berarti dia bisa kita kurangin. Jadi dia bisa meningkatkan akurasi F duga kita dengan teknik-teknik statistika, seperti itu ya, pembelajaran statistika, ya. Namun bahkan jika memungkinkan untuk membuat perkiraan F duga itu, pada saat kita perkiraan F duga untuk yang F duga itu ya, kita harus mengestimasi respon kita yang berbentuk Y duga sama dengan Fx, ya. Nah, lalu bagaimana kalau irreducible, ya? Dia kesalahannya tidak bisa kita reduksi, ya. Karena tidak peduli seberapa baik kita mengestimasi F, kita tidak dapat mengurangi kesalahan yang diperkenalkan oleh si error. Jadi di sini irreducible. Oke. Di sini irreducible saya, ya. Bisa. Oh, belum ini ya. Di sini irreducible saya, ya, jadi irreducible itu bedanya. Jadi kalau irreducible itu dia tidak peduli seberapa baik nanti kita mengestimasi F, kita tidak dapat mengurangi kesalahan yang diperkenalkan oleh si error ini. Itu untuk irreducible-nya. Ya. Oke. Nah, yang kedua itu ya, regresi itu kenapa kita perlu kenapa kita perlu menduga F itu adalah yang kedua untuk inferensia. Kenapa? Untuk menarik kesimpulan secara keseluruhan. Ya. Jadi fungsinya dua. Jadi tergantung tujuan kalian. Tujuan kalian apakah kalian mau memprediksi atau melakukan menarik kesimpulan secara keseluruhan seperti itu ya. Jadi memang itu sangat jauh berbeda ya kalau ditanya berbeda nggak mereka Bu? Ya pasti berbeda. Nanti di mana letak perbedaannya nanti akan saya jelaskan. Saya jelaskan dulu inferensia ini apa. Jadi inferensia itu kita menarik kesimpulan ya, bagaimana si X dapat menjelaskan si Y. Jadi bagaimana variabel-variabel X kita itu prediktor-prediktor ya, X itu prediktor biasanya kalau orang sebut, dapat menjelaskan respon kita. Atau bagaimana hubungan antara si X dan si Y, itu yang korelasi yang kita bilang. Nah, Fx ini bisa dipandang tidak bisa Fx ini tidak dipandang sebagai black box. Artinya black box apa, Bu? Artinya dia cuma kita nggak bisa mandang si FX itu cuma bisa sebagai penyimpanan data saja, gitu, nggak bisa ya. Jadi kita tidak bisa bilang kalau dia cuma sebagai penyimpanan data saja. Ternyata si FX itu bisa kita duga, gitu. Kita duga menggunakan prediksi, kita duga menggunakan inferensia, gitu ya. Sehingga kita perlu mengetahui bagaimana bentuk dari si FX. Ya. Jadi kita perlu tahu bentuk dari si FX. Sehingga dalam di inferensia kita tertarik untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, peubah penjelas apa yang berhubungan dengan respon. Jadi kira-kira dari misalnya dari 10 peubah prediktor yang kita punya, X yang kita punya, kira-kira mana sih yang berpengaruh terhadap Y? Sama seperti tadi yang saya misalnya kita pengen tahu nih dari darah itu kira-kira seseorang itu kena COVID itu kenapa ya? Apakah mungkin pertama pola makannya, atau mungkin interaksi dengan orang, itu misalnya X1-nya itu, X2-nya itu, lalu atau mungkin, suhu tubuhnya, atau mungkin demamnya, seperti itu ya. Jadi macam-macam gitu. Kira-kira yang mana yang bisa buat kita berpengaruh mengenai COVID, seperti itu. Lalu apakah hubungan penjelas dengan respon positif atau negatif?
ya. Nah, jadi artinya bagaimana? Maksudnya itu beberapa X atau prediktor itu mungkin memiliki hubungan yang positif. Jadi beberapa X itu memiliki hubungan yang positif dengan si Y. Artinya apa? Pada saat peningkatan si X kita kasih nilai naik biasanya saya buat satu satuan ya. Pada saat saya kasih peningkatan satu satuan, maka nanti si prediktornya pun akan naik satu satuan seperti itu ya. Prediktor prediktor lain mungkin memiliki hubungan yang berlawanan, misalnya dia punya hubungan yang negatif seperti itu. Jadi tergantung siapa, tergantung kompleks dari yang kita duga, yaitu si F kita, ya. Jadi tergantung kekompleksan si si F yang kita duga, ya. Hubungan antara si respon dengan si prediktor mungkin juga tergantung pada nilai prediktor yang lainnya. Ya, bisa jadi pada saat saya mau lihat hubungan antara si Y sama si X, oh ternyata ada lagi nih yang mempengaruhi yang mempengaruhi si Y ini gitu. Makanya ada namanya persamaan simultan gitu. Oke. Lalu eh, bedaannya antara prediksi dengan si inferensia. Nah, ini perbedaannya. Jadi sebenarnya pada saat tujuan kita melakukan prediksi, yang penting itu apa? Jadi yang penting itu adalah kita harus memprediksinya secara akurat dan presisi. Jadi modelnya nggak penting. Mau bentuk modelnya seperti apa kita nggak peduli. Yang penting prediksinya itu akurat dan presisi. Ya. Sementara kalau inferensia dia lebih mementingkan model. Jadi di situ dia lihat nih, gimana sih hubungan antara si X dengan si Y gitu. Nah itu dia, beda prediksi dengan inferensia. Jadi tergantung tujuan kita dari awal kita mau seperti apa gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kelas RC? Tidak, Bu. Tidak ya. Oke, saya lanjut ya. Ini akan saya bahas sedikit mengenai, nanti akan kita bahas eh, mengenai apa namanya, bagaimana cara menduga F ya. Saya akan membahas bagaimana cara menduga F. Bentar ya. Nah, saya akan bahas bagaimana cara menduga F. Aduh, kok nggak bisa mouse saya. Saya akan bahas bagaimana cara menduga si F. Jadi cara kita menduga si F itu ada macam-macam, sebenarnya ada macam-macam ya, tergantung kita juga. Nah, di sini saya menggunakan kalau orang sekarang bilang sih teknik machine learning ya, kalau orang sekarang bilang gitu. Tapi saya nggak tahu ya. Tapi intinya sepertinya membagi data sebenarnya ya. Jadi kita bagi datanya menjadi data testing sama data training atau biasa orang sebut data latih sama data testing seperti itu. Jadi dibagi dua datanya, bukan dibagi dua ya, datanya dibagi menjadi dua bagian ya, bukan dibagi dua datanya, tapi menjadi dua bagian karena maknanya berbeda. Ya, jadi fungsinya apa sih data latih sama data training gitu? Data training sama data testing gitu. Nah, data latih itu ya itu untuk melatih gitu ya. Melatih kita atau mengajari metode kita bagaimana kita dalam menduga si F ya. Sama seperti kalian. Kalau kalian mau ujian seharusnya ya. Kalau kita mau ujian misalnya mau ujian SSD pasti kita latih diri kita untuk bahas soal yang bermacam-macam supaya nanti pada saat ujian kalian bisa menjawab misalnya kalau muncul oh tipe data soalnya seperti ini, oh tipe data soalnya seperti ini, oh tipe datanya soalnya seperti ini. Nah, sama seperti itu. Jadi data latih itu adalah pada saat kalian latihan itu gitu. Kalian latih gitu. Gimana ya soal-soalnya nanti kalau ujian nanti soalnya keluar seperti itu ya. Jadi kita digunakan untuk melatih atau mengajari metode kita bagaimana kita menduga F. Yang artinya apa? Artinya pada saat kita menduga F duga, ya, kita dapat yang artinya kita akan mendapatkan F duga sehingga
Itu ya, Y itu mendekati dengan F duganya, F duga Fx ya. Artinya apa? Pada saat kita menduga, nilai dugaan kita itu akan mendekati nilai parameter kita atau nilai populasi kita ya untuk pengamatan XY dalam data latih ya. Nah, data uji itu apa? Memvalidasi model yang kita dapat dari si data latih dengan adanya data dari luar atau bisa juga ya data selain data latih ya. Nah, pendekatan F duga ini bisa bersifat apa? Parametrik dan non parametrik. Oke. Jadi sifatnya ada dua. Ini yang kita pelajari. Kalau biasanya kita pelajari itu parametrik. Kalau non parametrik kan ada juga mata kuliahnya. Jadi pembagiannya ini training set sama testing set. Nah, Bu, bagaimana sih cara pembagian datanya, Bu? Apakah 50-50, 80-20, 70-30 seperti itu ya? Nah, itu saya bilang lagi itu tergantung peneliti lagi, tergantung kebutuhan dan tujuan kita lagi. Nah, pada saat nanti datanya misalnya data kita itu ada 1 juta pengamatan atau 1 juta baris, berarti kan sebenarnya bisa saja kita bagi 50-50 seperti itu. Tapi nanti misalnya kasusnya tidak sebanyak itu, Bu. Makanya 80-20 seperti itu. Kenapa, Bu, 80-20? 80 training, 20 testing. Kenapa? Kenapa kita pilih lebih banyak data training? Ya pasti kan kita mau melatih, berarti harus banyak dong yang kita latih. Sama seperti yang saya bilang tadi, kita ujian. Kita ya pada saat kita mau ujian, kita harus bahas soal yang lebih banyak gitu dibandingkan nanti pas ujian ya kan nggak mungkin ya lebih banyak soal soal ujian dibanding data yang kalian maksudnya dibandingkan soal yang kalian sudah pelajari seperti itu. Nah, itu logikanya seperti itu. Makanya kebanyakan pada saat kalian kalau misalnya kalian lihat algoritma ya itu biasanya dibaginya 80-20, 70-30, jarang yang ada 50-50. 50-50 itu pada saat mungkin datanya sudah mencapai berapa pengamatan gitu ya. Jadi banyak pengamatannya gitu. Nah, itu dia. Nah, di sini saya akan masuk sedikit tentang supervised and unsupervised ya. Nah, itu yang akan saya bahas sedikit, nanti akan lebih dalam dibahas di machine learning. Semester depan kan kalian dapat machine learning ya. Nah, itu akan kalian bahas di machine learning. Oke. Nah, Nah, apa sih beda supervised dengan unsupervised? Kalau orang sih bilang banyaknya seperti ini ya. Ada guru dan tidak ada guru. Sebenarnya seperti itu saja perbedaannya. Lebih gampangnya kalau kita terapkan ke kasus sederhana gitu ya. Jadi dalam kalau di statistical learning atau di machine learning sebenarnya dibagi dua, itu ada supervised and unsupervised. Nah, supervised itu apa? Supervised itu ya, supervised itu ya setiap prediktor XI kita ya dengan I sama dengan 1, 2 sampai dengan N ada respon YI secara akurat dan mungkin melakukan inferensinya ya. Jadi kita punya XI kita ya, kemudian ada respon YI-nya berarti kita ada juga respon YI-nya secara akurat dan kita bisa mengambil kesimpulan terhadap eh, data kita tersebut, populasi kita tersebut, maaf. Nah, unsupervised learning apa? Kita amati vektornya, kemudian tanpa ada responnya, ya, sehingga kita seperti orang buta, tidak ada yang bimbing, karena harus kita klasifikasikan sendiri vektor pengukurnya, si XI itu. Jadi sebenarnya seperti ini contoh. Kalau saya sih pakai contohnya ada guru dan tidak ada guru ya. Jadi seperti ini, pada saat misalnya kalian ngerjakan soal nih, kalian ngerjakan soal, kemudian pada saat itu kalian langsung langsung tanya tuh sama dosen kalian, misalnya "Pak, ini benar nggak?" Gitu. Nah, itu supervise. Jadi ada yang meriksa, "Oh, ini salah nih. Oh, ini benar. Oh, ini gini. Oh, seharusnya gini gini." Gitu. Supervised learning ada yang bantu gitu, ada gurunya. Kalau unsupervised learning tidak ada gurunya, seperti itu ya. Jadi dia nggak ada gurunya. Jadi dia ya udah melakukan pengelompokan sendiri dengan pengertiannya sendiri, seperti itu. Jadi dia melakukannya dengan pengertiannya sendiri, ya. Jadi supervised learning lebih kepada masalah prediksi, ya. Kalau unsupervised itu lebih pada klasterisasi, karena dia nggak ada guru. Dia nggak ada yang mengoreksi
memvalidasi kerjaannya itu benar atau salah gitu. Pada saat misalnya kalau jatuhnya itu seperti klaster ya. Jadi pada saat kita ada bola nih, set, ada bola set, langsung dibagi, oh ini Kak, karena ciri-cirinya seperti ini dia masuk ini, karena ciri-cirinya seperti ini dia masuk ini gitu. Bola kasti, bola basket gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dilihat nanti ada jadinya ada kesalahan pengelompokan jatuhnya. Ya, makanya ada confusion matrix. Ya, seberapa besar kesalahan kita dalam melakukan pengelompokan seperti itu ya. Oke. Nah, oleh sebab itu kita akan masuk ke bagaimana sih kita menentukan kualitas apakah model regresi kita itu sudah baik atau belum gitu. Jadi model yang baik atau berkualitas itu ya mampu memprediksi pengamatan yang akan datang ya. Yang dicerminkan dari siapa? Yang dicerminkan dari data uji. Misalnya saya punya misalnya saya punya X0 Y0 merupakan data uji, maka akan saya cari model yang meminimumkan rataan kuadrat galat prediksi data uji. Jadi selalu ya, kita pengen MSN-nya mean square error-nya itu nilainya sangat kecil, namanya mean square error ya. Kita pengennya nilainya kecil ya. Lalu biasnya bagaimana, ragamnya bagaimana. Makanya dia harus memenuhi sifat-sifat blue. Best linear, unbiased, best linear, unbiased. Blue, best linear, unbiased estimator. Nah, artinya apa? Best linear, unbiased estimator. Linear, bias, ragam yang kecil. Itu artinya. Ya. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan? Itu. Tidak. Oke, saya lanjut. Nah, kita masuk ke salah satu metode yang akan kita pelajari minggu ini yaitu klasifikasi. Ya, jadi tadi kita sudah membahas tentang model regresi itu, jadi fungsinya untuk memprediksi. Lalu pada saat kapan dia dibilang model yang berkualitas baik gitu ya. Pada saat dia memenuhi yang blue itu gitu ya. Jadi dia feature observasi yang dicerminkan oleh data uji. Misalnya, ini bukan ini. Nih, ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia metode klasifikasi seperti itu ya. Jadi bagaimana dia kalau klasifikasi. Jadi ini contohnya ya. Misalnya saya ingin memprediksi F duga gitu. Saya pengen memprediksi F duga dari data latih saya ya. Sehingga saya punya misalnya pasangan data latih itu XI, YI ya. Di mana YI kita itu kualitatif ya. Jadi selain cara logistik ada pula cara yang lain itu yaitu klasifikasi. Maka kualitas model yang dapat diukur bagaimana? Seper N, sigma I sama dengan 1 sigma N, YI tidak sama dengan YI duga. Seperti itu ya. Nah, di sini maksudnya seperti apa? Modelnya itu diukur berdasarkan apa untuk data latih? Kalau data latih itu dia harus mencapai training error-nya itu yang memadai. Maksudnya memadai bagaimana? Maksudnya memadai pada saat I-nya ini ya, YI tidak sama dengan YI duga itu, dia harus nilainya itu. Kalau dia tidak sama, maka dia akan dikatakan benar. Seperti itu. Tapi pada saat YI-nya tidak sama dengan YI topi ya itu berarti dia masuk ke klasifikasi yang salah. Nah, itu dia. Jadi diukurnya dari situ. Jadi antara benar dan salah. Nah, lalu untuk memvalidasinya bagaimana? Memvalidasinya itu dengan kita cari
testing error-nya atau rata-rataan dari YI ini kan pasangan data latih kita ya. Dimulai dari X, Y, Y. Kalau ini kan Y0 tidak sama dengan Y0 berarti ada data baru yang kita masukkan data uji kita itu. Ya, berarti kita pengen cari ya testing error-nya yang paling kecil gitu. Karena kita sudah masuk ke data ujinya gitu. Jadi untuk di data latih kita harus cari error rate-nya itu yang memadai. Sedangkan yang untuk data uji, kita cari error rate-nya itu yang bagaimana, yang terkecil. Ya, nah itu dia. Nah itu perbedaannya. Ya, oke. Di sini yang akan kita pelajari itu adalah decision tree. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari decision tree. Jadi pohon keputusan dapat dipandang sebagai diagram alir atau flowchart ya. Jadi kalian sudah pernah belajar flowchart itu di semester 2 ya semester 2 waktu PKS ya flowchart yang memberikan label kelas terhadap suatu pengamatan. Jadi sebenarnya tidak kayak pohon lah intinya. Berarti ada batang, ada cabang, ada ranting seperti itu sebenarnya. Namanya dia pohon ya. Pohon intinya ya. Nah, observasi yang ada dalam satu cabang pohon memiliki ciri-ciri yang sama. Jadi, kalau dia, di cabang yang sama artinya apa? Berarti mereka ya punya ciri-ciri yang sama gitu. Pada saat cabang yang berbeda, berarti ciri-ciri mereka berbeda, seperti itu. Apakah mungkin nanti misalnya kalau cabang yang satu, oh ternyata dia lulusan PTN, sedangkan cabang yang kedua, oh dia lulusan SMA, cabang yang ketiga, oh dia lulusan SMP, seperti itu ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membangun pohon keputusan itu ada 3, ya. Yang pertama, semakin banyak peubah yang terlibat, maka semakin banyak kemungkinan pohon keputusan yang kita bisa buat, ya. Jadi semakin banyak X, maka akan semakin banyak kemungkinannya ya dari pohon keputusan yang kita buat, ya. Jadi semakin banyak kemungkinan pohon keputusannya atau decision tree-nya. Algoritma yang paling efisien dalam membangun pohon keputusan yang optimum kemungkinan besar tidak ada, ya. Nah, sehingga banyak alternatif algoritma yang kita gunakan. Jadi gini, eee, balik lagi ya yang saya bilang, namanya algoritma, ya. Tergantung tujuan kita, apa tujuan kita di awal. Ya, jadi sebenarnya, pada saat kalian belajar di praktikum itu ya, kalian diajarkan cara menggunakan KNN, kalian diajarkan diskriminan, kalian diajarkan kemarin itu apalagi ya, saya lupa. Banyak ya kalian diajarkan, sebenarnya bukan itu saja algoritmanya, banyak algoritmanya, gitu. Jadi bukan itu saja, kalian bisa kembangkan algoritmanya, gitu ya. Jadi, yang diajarkan di praktikum itu apa? Dasar-dasarnya. Oh, algoritma dasar-dasarnya seperti ini nih, tapi kalian bisa kembangkan algoritma itu. Jadi tidak bisa mutlak saya bilang, algoritmanya itu seperti ini nih, nggak bisa. Karena itu namanya algoritma, itu pemikiran setiap orang itu pasti berbeda-beda. Cara dia menginterpretasikan data pun berbeda-beda. Makanya kalau misalnya, apa namanya, kalau ngumpulin tugas tuh ketahuan tuh, kalau misalnya kalian, copy paste, apa namanya, ngopi paste, algoritma orang gitu. Karena cara penginterpretasiannya itu pasti kelihatan, gitu. Jadi algoritma itu macam, setiap orang itu pasti beda cara menginterpretasi, tidak mungkin sama. Makanya saya, tidak bisa dibilang, "Oh algoritma ini yang benar." Jadi tergantung apa yang pengen kita tuju. Lalu tergantung pemrogramannya juga. Nah, di materi ini saya akan menggunakan salah satu algoritma ya, ini algoritma yang saya sesuai buku ya. Nah, saya menggunakan penyekatan rekursif ya. Nah, di sini package yang saya gunakan itu Airport. Nah, itu yang saya gunakan ya, package-nya.
Maaf saya terputus tadi. Mana tuh ya? Oke. Jadi di sini saya misalkan ya tadi ya, saya misalkan ya, DT saya itu ya saya punya pasangan YT, XT. Nah, di sini dia mempunyai merupakan himpunan record atau bisa dibilang pengamatan sebenarnya yang berhubungan dengan simpul T. Ya, jadi dia berhubungan dengan simpul T. Ya, jadi dia berhubungan dengan simpul T. Ya, yang merupakan dari siapa? Dari label kelas kita. Ya, yang merupakan dari yang ada di label kelas kita untuk peubah responnya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Jadi jika semua record atau jika semua pengamatan kita di dalam DT-nya itu ya masuk dalam satu kelas, maka misalnya saya misalkan Y1, maka T merupakan simpul daun yang diberi label Y1 ya. Jadi maksudnya itu ya. Jadi saya punya di sini DT. Nah, ya. Jadi kalau semua ini ya, semua himpunan saya ini ya masuk di dalam DT berarti dia termasuk di dalam YTXT ini. Nah, berarti artinya apa? Makanya dibilang simpul daun diberi label Y1 seperti itu. Jika tidak, kita sekat record menjadi paling sedikit 2 simpul anak ya atau chill node namanya. Ya, sedemikian sehingga ya kemudian dari himpunan simpul yang baru ini saya salah catat nih. Nah, ya. Sehingga ya, sehingga paling sedikit saya punya 2 simpul sedemikian sehingga kemudian dari simpul yang baru ya melebihi satu batas. Jadi ada batas yang baru yang awalnya batasnya itu sampai di sini saja, tapi karena kita sekat sehingga batasnya lebih dari satu. Jadi di sini saya buat sedikitnya ada 2. Nah, tapi pada saat kita mau menentukan record-recordnya itu simpul-simpulnya itu ada yang harus kita penuhi. Ya, yang pertama itu yang harus kita penuhi pada saat kita menentukan simpul recordnya itu, yaitu kita pengen dia memenuhi Gini T sama dengan 1 dikurang sigma I sampai dengan 2 WIT dikuadratkan. WIT itu apa? Fraksi dari record kita yang masuk kelas ke I pada simpul ke T. Ya, entropi jadi atau dia memenuhi batasnya itu entropi T-nya sama dengan min dari sigma I sama dengan dari 1 sampai dengan 2 WIT dikali log 2 WIT. Jadi itu yang harus dipenuhinya. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke. Lanjut ya. Nah, itulah mengenai tentang pohon keputusan. Nah, saya akan masuk salah satu contoh ini saya ambil dari buku contohnya. Nanti silakan dicobakan. Saya tidak akan mencobakannya di R ya. Nanti takutnya habis waktu kita di situ. Nah, silakan nanti dicobakan di praktikum atau dicobakan sendiri. Nah, di sini saya punya ya
saya punya data sensus US yang punya penghasilan paling tinggi, yang memiliki penghasilan paling tinggi. Jadi tujuan saya itu, saya mau cari apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang orang di US itu yang memiliki penghasilan tinggi seperti itu. Nah, jadi seorang data science tertarik untuk menemukan faktor-faktor ya yang berguna untuk memprediksi apakah potensi pelanggan sebagai orang yang berpenghasilan tinggi, bagaimana potensi orang sebagai orang yang berpenghasilan tinggi. Data sensus di US digunakan untuk membangun model tersebut dengan records atau banyaknya pengamatan kita sebanyak 32.561 orang. Nah, di sini dibatasi ya satu itu saya misalkan penghasilan di atas $50 itu maksudnya penghasilan yang tinggi. Nah, 0 itu penghasilan yang di bawah dari $50. Nah, saya batasi ya. Jadi saya batasi 1 dengan 0. Ya. Nah, kemudian datanya saya ambil dari ini, dari mana namanya? Dari ini saya tunjukin datanya aja ya, biar ke gambar nanti oh seperti ini gitu ya. Saya tunjukin aja datanya. Bentar. Nah, ini dia. Nah, library yang saya gunakan untuk datanya itu saya pakai library MDSR ya. Nanti silakan di ini. Nah, ini saya ambil datanya dari apa namanya? Dari link. Bentar. Dia lagi jalan agak lama. Bentar ya. Nah, ini datanya sudah ini saya tampilkan. Nah, jadi datanya seperti ini, kelihatan nggak? Nah, ini ya, datanya seperti ini. Nah, ini datanya. Loh. Iya, ini kan datanya. V1, V2, V3, V4. Nah, ini saya kasih nama datanya biar lebih jelas seperti apa ya. Sensus. Nah, ini saya running, jadi ini umurnya, ini work class-nya, ini education-nya, jadi ini education number-nya, statusnya, occupation-nya, relationship-nya, sampai nanti di income. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini ada 15 ya. Jadi di sini saya mau lihat apakah ada hubungan antara variabel apa aja yang berhubungan dengan si X ya. X dengan si Y. Nah, di sini berarti apa yang kita lakukan? Di sini yang kita lakukan itu adalah inferensia. Nah, inilah. Di sini yang saya lakukan di sini adalah inferensia. Saya tidak memprediksi. Oh, bagaimana sih nilainya yang akan depan gitu. Jadi di sini yang saya lakukan adalah inferensia. Nah, yang saya lakukan itu adalah inferensia. Oke, kita balik lagi. Saya sudah panggil datanya. Ya, ini saya panggil datanya. Nah, di sini, nih ya, saya panggil datanya. Ini gunanya apa, Bu? Glimpse. Nah, gunanya apa? Kita pengen tahu apa namanya tipe data ya. Jadi DPLJR ya. Jadi library untuk manggil ini pakai itu. Nah, ini. Jadi kita pengen tahu ya, tipe-tipe data kita itu apa saja. Jadi pada saat kita nanti merunning data, kita tahu oh dia tipenya integer. Oh, kenapa dia tidak bisa dijumlahkan? Karena tipenya karakter, bukan integer. Makanya tidak bisa. Lalu bagaimana supaya kita bisa mengubah? Nah, kita ubahlah dia ke dalam tipe, misalnya kita pengen ubah salah satu tipe ya. Jadi saya ubah nih, misalnya saya pengen income saya di sini kan bentuknya karakter ya.
Nah, saya pengen dia dalam bentuk faktor. Jadi, kalau dia besar kecil sama 50 ini misalnya termasuk faktor 1, besar dari 50, faktor 2. Jadi saya pengen ubah dalam bentuk faktor. Jadi tinggal saya pakaikan aja, S faktor, seperti itu ya. Pakai S faktor nih, ya. Ini cara mengubahnya seperti ini, lalu saya coba baca lagi, nah ini dia, muncul dia sebagai faktor. Gitu ya. Nah itu dia, itu penjelasannya. Saya balik lagi ke slide saya. Nah ini dia penjelasannya. Sudah, nah ini saya unduh datanya, nanti sudah diunduh datanya. Nah selanjutnya saya bagi datanya, karena saya mau melakukan inferensia, saya bagi datanya. Ya, saya bagi datanya menjadi data latih dan data uji. Nah, di sini saya putuskan saya ngambil 80-20%. Jadi 80 data latih, 20% data ujinya. Ya. Nah, sehingga di sini set sheet ya. Bu, set sheet ini apa gunanya, Bu? Set sheet ini kan jadi gini, saya pada saat saya membagi data latih sama data training, saya tidak menentukan, pengamatan 1 sampai pengamatan 10 itu dia, data latih. Pengamatan 11 sampai pengamatan 15 itu data training. Tidak saya, data testing. Saya tidak membuatnya seperti itu. Saya pengen diambil secara acak. Gitu. Kenapa saya ambil secara acak? Supaya mewakili populasinya. Namanya kita melakukan inferensi ya, berarti kita mengambilnya secara acak kan? Nah, jadi saya ambil secara acak, makanya saya butuh set sheet. Kenapa butuh set sheet, Bu? Dia menentukan pada saat saya buat set sheet-nya 364, berarti artinya apa? Oh, dia ditentukan nanti pada saat saya tentukan set sheet ini penentuan pada saat nanti saya running lagi tuh model ya. Jadi hari ini saya running nih modelnya. Kalau saya tidak buat set sheet-nya, nanti pengambilan sampelnya itu akan acak lagi kalau kalian running besoknya. Seperti itu. Jadi guna set sheet itu. Jadi set sheet itu gunanya untuk mengontrol ya, mengontrol sampel yang akan kita ambil seperti itu ya. Jadi mengontrol sampel-sampel yang akan kita ambil seperti itu. Ya. Nah, kemudian ya, seperti itu. Jadi pada saat kita running pun minggu depan, tahun depan, besoknya itu akan sama hasilnya. Sampel yang diambil akan sama, tidak akan berbeda. Kalau tidak kita buat, nanti sampelnya berbeda-beda. Kalau sampelnya berbeda-beda, nanti hasilnya pun akan berbeda-beda. Ya, gitu dia. Nah, ini saya ambil ya, ini saya buat tesnya saya ambil 20%, ya, sisanya itu adalah train. Ya, jadi sisanya itu 80% itu train. Nah, muncullah nanti 26046512 seperti itu. Sudah? Nah, selanjutnya saya pengen lihat siapa sih orang yang punya penghasilan tinggi tanpa saya masukkan variabel apapun. Ya, variabel-variabel apapun. Jadi saya pengen tahu proporsinya berapa. Nah, saya gunakan fungsi tali ya. Saya ambil dari kan namanya kita pengen lihat penghasilan paling tinggi, saya lihatlah dari si income. Ya, namanya penghasilan ya income. Nah, muncul hasilnya, oh ternyata 24% dari pengamatan ya berpenghasilan di atas 50 dolar. Yang artinya apa? Yang artinya model awal tanpa tambahan informasi apapun dapat memprediksi pengamatan dengan penghasilan tinggi yang punya akurasi sebesar berapa? 76%. Saya nggak punya informasi apapun, jadi saya tidak menggunakan variabel-variabel apapun yang terdapat di dalam itu tadi. Jadi saya belum menggunakan variabel-variabel yang ada di sini. Belum, mana R saya? Aduh, saya tutup. Nah, ini. Nah, jadi saya tidak menggunakan variabel-variabel X, saya tidak menggunakan variabel education, saya tidak menggunakan variabel capital loss, saya tidak menggunakan hours per week. Jadi saya tidak gunakan. Saya cuma langsung mencari mana ya berapa persen ya kira-kira yang punya penghasilan tinggi gitu. Itu yang saya lakukan di sini. Nah, ini interpretasinya.
Jadi pada saat kalian melakukan ini sering saya jumpai, pada saat kalian melakukan itu, ya diinterpretasikan hasilnya gitu. Ini apa sih maksudnya gitu. Jadi ini untuk tugas besar ya, next ya. Jadi diinterpretasikan gitu. Ini maknanya apa hasilnya gitu ya. Jadi jangan cuman seperti ini, orang awam pun nggak ngerti gitu loh. Ya. Oke, next. Nah, setelah saya lakukan proporsi, saya lakukan splitting. Ya, saya lakukan splitting seharusnya, splitting ya. Atau pemisah. Nah, saya lakukan pemisah berdasarkan siapa? Berdasarkan capital gain-nya ya. Pembayaran pajaknya. Jadi ini berdasarkan pembayaran pajaknya. Nah, setelah itu saya temukan ternyata hasil menunjukkan splitting-nya itu yang optimum di pembayaran berapa? 95,5 dolar. Nah, di sini dia hasilnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini ini nggak bisa saya. Selanjutnya di sini ya, sudah setelah saya splitting saya apa namanya? Saya buat ke ini. Kemana namanya? Saya interpretasikan ke plot ya. Saya interpretasikan ke plot. Nah, di sini kita dapatkan ini 80% ya. Jadi ini 80% ini ya. Nah, jadi 80% dari ya. Jadi 80% dari yang membayar lebih kecil, membayar capital gain ya, yang lebih kecil dari 50,95 itu mempunyai penghasilan yang lebih kecil juga 50 dolar. Sedangkan 95%-nya ya dari yang membayar besar dari pajaknya itu 95,5 dolar itu berpenghasilan lebih besar 50 dolar. Jadi ini ya, maksudnya sesuai ya logikanya gitu. Ya. Jadi logikanya sesuai. Jadi apa namanya? Ternyata memang yang membayar pajak itu ya sesuai gitu. Pada saat dia membayar pajak lebih kecil, oh ternyata penghasilannya pun lebih kecil gitu. Pada saat penghasilannya lebih besar, oh ternyata pembayaran pajaknya pun lebih besar gitu. Jadi pada saat kita lakukan pemodelan inferensi ya, balikkan lagi ke logikanya kalau bisa dilogikakan ya. Jadi jangan cukup-cukup terima seperti itu saja gitu. Jadi harus dilogikakan lagi. Apakah itu memang realistis gitu. Namanya kita menarik Nah, itu dia. Oke, next. Nah, ini ilustrasinya ilustrasi. Ini yang kesimpulan yang kita dapatkan dari hasil ini lebih ringkas, lebih saya jelaskan satu persatu. Jadi, pohon keputusan yang menggunakan variabel capital gain untuk memisahkan data menjadi dua kelompok. Jadi, kalau kita menggunakan tadi kan saya tidak menggunakan pemisah apapun, langsung saya gunakan penghasilan tinggi segini, penghasilan rendah segini gitu. Tapi ini saya gunakan variabel lain yaitu siapa? Variabelnya capital gain. Jadi, oh ternyata pada saat saya masukkan variabel capital gain, ternyata dia sudah dibagi menjadi dua kelompok. Ya, jadi saya bagi dua kelompok menjadi itu yaitu yang membayar pajak lebih besar dari 50,95,5 dolar dan yang lebih kecil dari 50,95,5 dolar. Nah itu dia. Nah, artinya yang pertama itu kita dapat memprediksi bahwa penghasilan yang lebih kecil dari 50.000 dolar itu mempunyai ketepatan sebesar 80%. Sedangkan untuk orang yang berpenghasilan lebih besar dari 50 dolar itu, 50.000 dolar itu mempunyai ketepatan yang 95%. Artinya secara umum ketepatan kita dalam memprediksi itu meningkat dari 80,1% menjadi 70 dari sebelumnya 75,7%. Ini ya. Kan sebelumnya tadi 70 ini 76. Nih, ketepatannya 76. Sudah. Nah, sekarang karena kita sudah punya pemisah, kita punya variabel tertentu, dia meningkat menjadi berapa? 81%. Ternyata artinya apa? Ternyata capital gain itu mempengaruhi income. Itu artinya. Karena akurasinya meningkat.
Nah, bagaimana cara algoritma menemukan angka ini, angka 55.095,5 dolar ini? Ya dengan menggunakan minimum of Gini coefficient. Seperti itu. Ya, jadi ini rumusnya minimum of Gini coefficient. Nah, tadi yang saya jelaskan. Nah, ini dia. Nih, nih. Tadi. Kayak sampai sini ada mau ditanyakan nggak? Saya kecepatan ngomong nggak atau gimana? Saya mau ditanyakan. Sampai sini, aduh. Ya. Ada mau ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Siapa Rian? Iya, Bu. Apa mau? Ya silakan Rian. Nah, ini mau nanya, Bu. Itu tadi kan prediktornya itu kan capital gain tuh, capital gain-nya, Bu. Ya. Nah, itu misalkan prediktornya lain, apakah mungkin akurasinya itu turun, Bu? Apa akan selalu meningkat gitu, Bu? Oke, terima kasih pertanyaannya Rian. Ini pertanyaan yang bagus. Bu, gimana kalau variabel lain? Nah, jadi kalau ada variabel lain, berarti harus dilakukan hal yang sama. Jadi bandingkan dengan variabel yang lain juga. Nah, kebetulan di sini saya melakukannya, saya gunakannya capital gain saja, ya. Jadi saya tidak tidak mencarinya satu persatu. Di sini saya gunakan hanya capital gain karena memang sebelumnya sudah dicoba ternyata tidak terlalu mempengaruhi. Jadi silahkan, Bu, saya mau coba semua yang tadi. Yang ini mana dia? Bu, saya mau coba variabel X. Apakah mempengaruhi dengan penghasilan? Lalu saya mau mencoba dengan education, saya mau mencoba dengan ini. Silakan saja dicobakan satu persatu. Bu, ada kemungkinan turun nggak? Ada. Bu, kalau nilainya turun gimana? Berarti artinya si variabel tersebut tidak terlalu mempengaruhi dengan si income seperti itu, ya. Jadi variabel tersebut tidak mempengaruhi income. Karena saya di sini melakukan inferensia. Saya mau cari kira-kira variabel mana yang berpengaruh gitu. Berarti artinya apa? Artinya, oh misalnya pada saat kita coba, artinya misalnya saya cobakan di sini di edukasi, ya. Artinya apa? Misalnya ternyata pada saat saya coba di edukasi, oh nilainya turun, akurasinya turun. Artinya apa? Artinya dengan pendidikan sebagaimana setinggi, maksudnya dengan pendidikan latar belakangnya apapun itu tidak mempengaruhi untuk penghasilan seseorang. Itu dia. Ya, karena kalau dilogikakan pun sekarang seperti itu ya, karena kan sekarang pekerjaan itu ada, pekerjaan itu tidak dilihat lagi dari status pendidikannya. Ada orang yang tamat SMA, kalau sekarang ya, kalau dulu masih, tapi kalau sekarang yang saya lihat, kalau menurut logikanya enggak gitu. Oh ternyata variabel ini enggak masuk, boleh kita buang seperti itu. Oh ternyata yang masuk itu cuma capital gain, lalu capital loss, lalu harus profit, lalu work class-nya seperti itu. Oh ternyata itu tuh saja yang mempengaruhi. Nah berarti apa? Berarti itu saja yang kita masukkan gitu. Jadi silahkan mungkin kalau mau dicobakan ya silahkan, mau dicobakan silahkan gitu ya. Jadi silahkan mungkin dicari tahu kira-kira mana lagi yang mungkin akan akan sangat 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 berpengaruh terhadap si income tersebut gitu ya. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Udah Pak. Iya, silahkan. Kalau itu Iya. kan untuk diprediksi menggunakan satu prediktor doang itu prediktor yang kita lakukan. Itu gimana? Misalkan sekiranya diambil lebih dari satu. Itu apa? Terus ini Oke. Gimana kalau ternyata pertanyaan Fatir, kalau tadi kan saya lakukan terhadap capital gain saja ya. Gimana nanti kalau saya tambahkan satu prediktor lagi, Bu? Misalnya saya tambahkan prediktor jenis kelamin seperti itu ya. Misalnya, nggak apa-apa. Sebenarnya bagi saya nggak apa-apa. Bu, bisa turun nggak akurasinya? Bisa jadi. Bisa naik nggak? Bisa jadi. Kenapa? Karena kan kalian sudah menambahkan satu prediktor. Berarti kan
pasti akurasinya akan goyang. Bukan goyang, akurasinya akan dipengaruhi. Jadi intinya apa? Pada saat kalian menambahkan, mengurangi, ya, itu si prediktor itu pasti akan mempengaruhi akurasi, pasti. Ya, karena yang awalnya misalnya yang mempengaruhi respon itu hanya satu, kita tambah ke satu lagi, pasti akurasinya itu hanya satu. Apakah pada saat kita menambahkan itu ternyata variabel yang kita tambahkan itu ternyata tidak berpengaruh, berarti dia mengurangi akurasi. Oh ternyata dia mempengaruhi, berarti dia menambah akurasi seperti itu. Jadi banyak kemungkinan ya, namanya inferensia ya. Jadi banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi seperti itu ya. Jadi kalau ditambahkan nggak apa-apa sebenarnya. Kalau mau ini gitu ya. Oke, yang lain ada mau bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Raffi. Tadi di bagian yang akurasi masih rada janggal. Di Yang di slide mananya? 15. Slide 15. Slide 15. Ini. Nah, itu kan menentukan akurasi kayaknya dari yang kan yang dicari kan yang lebih dari 50.000 dolar ya. 20,3. Nah, sisanya kan 75,7. Kemudian mungkin dibulatkan jadi 76% dan itu didapatkan akurasi. Emang definisi dari akurasi itu seperti itu ya? Dari sisa dari fungsi tally income ini menentukan akurasinya bisa 76% itu. Oke. Ya. Jadi gini. Bu, ini dibulatkan ya. Ini saya bulatkan ya atau biar nggak bingung segini aja. Ya. Ini 24,3. Nah, biar nggak bingung ya. Bu, apakah definisi akurasinya seperti itu? Gitu. Nah gini, karena ini saya tidak melibatkan faktor lain, ya, saya tidak melibatkan faktor lain. Saya cuma lihat income-nya segini nih. Jadi sebenarnya kalau di sini maknanya seperti ini. Ya, kalau di sini maknanya seperti ini. Karena saya cuma melihat dari sisi si Y saja. Ya, saya cuma lihat dari sisi si Y. Oh ternyata yang punya penghasilan lebih dari 50 itu ada 24%, penghasilan lebih kecil dari 50 dolar itu ada 75,7%, seperti itu. Ya, jadi artinya apa? Artinya di sini langsung saya buat ke dalam akurasinya. Jadi artinya sebenarnya karena dia tidak mempunyai variabel lain ya. Jadi saya langsung bilang oh ketepatannya segini nih dari persenannya yang si Y itu gitu. Langsung saya bilang akurasinya segitu. Karena saya tidak punya variabel lain, makanya saya langsung buat itu variasi. Tapi pada saat saya buat akurasi. Tapi pada saat ada variabel lain, cara pencarian akurasinya sudah berbeda seperti itu. Karena ini saya nilai cuma berdasarkan income saja. Saya tidak memasukkan variabel lain gitu ya. Ini kasusnya seperti itu gitu. Karena saya mau menunjukkan oh ternyata ada perbedaan pada saat saya menambahkan respon sama pada saat saya menambahkan prediktor sama tidak menambahkan prediktor gitu. Ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi Bu, pertanyaan. Mungkin ada nggak sih Bu cara untuk nentuin variabel yang mau dijadiin prediktor gitu? Soalnya kan misalkan kita coba satu-satu, kan misalkan datanya banyak, ada variabel ada puluhan gitu kan waktu. Jadi kalau misalkan langsung dapat oh prediktornya ini yang paling tinggi akurasinya itu gimana? Oke. Kalau itu nanti ya sebenarnya sudah ada tapi nanti akan saya kasih. Ya, udah ada. Nanti akan saya ajarkan. Ini setelah ini ada ya. Oke. Yang lain ada mau bertanya? Siapa tadi namanya? Raffi Fatir. Satu lagi siapa tadi? Raffi Fatir. Siapa tadi ya satu lagi? Yang tanya Raffi Fatir Yanto. Nih. Oke. Bentar, saya catat dulu. Raffi Fatir Yanto.
Pertemuan berapa nih? 12 ya? Oke. Nah, selain itu ada lagi yang mau bertanya sebelum saya lanjut? Udah, nggak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut dulu ya. Nanti akan saya Nah, sudah. Nah, ini dia. Nah, pertama kita mau lihat bagaimana sih cara membangun pohon keputusan ya untuk memprediksi penghasilan berdasarkan banyak peubah. Jadi kita mau bangun pohon keputusan decision tree, memprediksi penghasilan berdasarkan banyak-banyak peubahnya. Bagaimana cara kita membangunnya? Ya. Nah, saya gunakan di sini ya, saya gunakan ini ya. Saya gunakan ini, jadi di sini Y-nya saya buat income, lalu X-nya itu ini ya, ini X-nya semuanya saya masukkan. Nah, di sini inilah yang saya bilang tadi, saya gunakan package add part. Sudah, saya gunakan package add part, sudah. Nah, sudah saya gunakan, lalu nanti saya bangunlah dia. Nah, sebenarnya ini sudah ada ya. Cuma di sini kan nggak tahu ya kita ini maksudnya apa gitu. Makanya saya ini sudah ada hasilnya. Cuman ini lebih ke arah apa namanya? Ke arah hasilnya lebih ke inilah penulisannya ya. Nah, gimana kalau hasilnya yang ini? Nah, ini hasilnya ini ada apanya namanya? Tertutup ya. Karena kalau kecil saya pun nggak kelihatan. Baru saya cek lihatnya. Ini saya gunakan, lihat di sini saya plotkan. Nah, ini saya plotkan ya. Ini saya plotkan dia. Nah, kemudian ini pemplotannya. Maaf. Mana dia yang tadi? Ini dia. Nah, ini pemplotannya. Ya. Jadi di sini dilihat dari relationship-nya ya. Lalu nanti ada capital gain-nya. Lalu di sini education-nya. Nah, nanti dimasukkan ke capital gain-nya lagi. Nah, sebenarnya seperti ini bentuknya. Relationship-nya kalau kalian lihat. Nah, ini dia bentuknya. Kalau dilihat. Nah, maknanya apa, Bu? Yang ini, Bu. Oke, maknanya saya jelaskan. Nah, di sini kita mau lihat. Yang pertama itu kan tadi berdasarkan relationship. Berarti relationship-nya apakah mereka suami istri atau tidak. Oh, ternyata mereka tidak suami istri. Maka capital gain-nya batasnya itu sebesar berapa? Sebesar, jadi ada batas capital gain-nya, kalau batasnya itu 70,73,5 dolar itu kita gunakan untuk menentukan pendapatan seseorang. Ya, pada saat pendapatannya itu di atas dari penghasilan, di atas dari pada saat dia membayar di atas dari 7,7 dolar, berarti penghasilannya itu berarti penghasilannya itu lebih besar dari 50 dolar. Nah, kemudian 94,9% atau 95% membayar di bawah dari 7.000 dolar. Ya, penghasilannya berapa? Penghasilan itu lebih kecil dari 50 dolar, 50.000 dolar. Jadi sesuai ya, orang yang membayar lebih gajinya lebih, orang yang membayar lebih kecil ya gajinya juga lebih kecil, seperti itu. Ya. Nah, gimana? Misalnya, ternyata dia punya hubungan suami istri gitu. Nih. Ternyata dia ada hubungan suami istri. Dilihat lagi dari segi education-nya, gitu cara bacanya. Kalau dia tidak mempunyai hubungan suami istri, dia langsung ke capital gain, hubungan pohonnya. Tapi pada saat dia punya hubungan suami istri, dia langsung kita lihat, education-nya bagaimana gitu. Ternyata dia doktor, master dan profesor. Langsung ke sini.
Nah, ternyata kalau dia lebih kecil dari itu, dia masuk lagi ke capital gain-nya. Ditentukan lagi, berapa pembayaran pajaknya, gitu. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau dia punya suami, dia punya hubungan suami atau istri, maka kita lihat pendidikannya bagaimana. Jika jadi jika iya dia suami istri jadi jika dia punya hubungan jika dia suami atau istri, maka model memprediksi 72,8% itu akurat bahwa pendapatannya itu lebih besar dari $50 gitu. Ya, lebih besar dari $50. Ya. Jika ternyata mereka tidak tidak pendidikannya tidak dokter, tidak master ataupun profesor. Nah, jadi kita prediksi lagi. Nah, kita prediksi lagi pajaknya. Oh, ternyata pada saat itu 97,9% dari mereka yang bukan suami istri, pendidikan bukan PT, tapi dia bayar pajak. Kalau dia bayar pajak lebih besar dari $5.000, maka diprediksi dia mempunyai penghasilan juga lebih besar dari $50 gitu. Kalau 70%, jadi 70% dari mereka yang bayar pajak lebih kecil dari $5.000 diprediksi berpenghasilan lebih besar juga, lebih kecil ini ya, lebih kecil dari $50. Itu artinya. Jadi ini interpretasi dari si pohon-pohon. Ini saya ambil sebagian ya. Jadi nanti silakan dilanjutkan interpretasinya. Nah, itu dia. Sudah. Di sini namanya pohon keputusan, namanya klasifikasi. Pasti ada yang salah melakukan klasifikasi. Pasti kita salah dalam melakukan klasifikasi. Pasti kita salah dalam melakukan klasifikasi. Yang seharusnya dia masuk klasifikasi yang besar dari $50, ternyata dari variabel yang dilihat, ternyata dia masuk klasifikasi lebih kecil dari $50 gitu. Kenapa? Karena kemungkinan besar salah melakukan pengisian data. Ya enggak? Kan kita selalu ya bisa ya, walaupun kita melakukannya, tapi kalau kita sudah salah, misalnya kan selalu aja mungkin salah ngisi data, mungkin error apa gitu-gitu. Makanya selalu ada salah pengklasifikasian. Nah, bagaimana kita mendeteksinya? Kita deteksi dengan confusion matrix. Nah, fungsinya apa? Untuk mengukur seberapa baik model kita dalam melakukan keputusan, dalam melakukan inferensia. Nah, jadi sel-sel matriks berisi berapa banyak prediksi untuk data latih yang benar dan berapa banyak yang salah, gitu. Baik, berapa banyak dia melakukan salah klasifikasi. Nah, bagaimana? Nah, ini caranya saya gunakan. Nah, ini muncul di sini. Artinya pada saat di sini dia muncul, oh ternyata yang tepat penghasilannya lebih kecil dari 50K itu ada 1.874,2. Yang tepat kalau penghasilannya lebih besar dari $50 itu ada 33.256. Selainnya ini salah klasifikasi. Seharusnya dia masuk klasifikasi ini, dia jadinya dimasukkan ke klasifikasi lebih besar dari 50K. Sebaliknya itu. Nah, bagaimana kita tahu dia benar nggak berapa ukuran kebaikan modelnya? Nah, dari mana kita tahu? Ini dihitung. Jadi ini saya dapat ukuran kebaikan modelnya itu sebesar 84%. Dari mana datangnya? Dari ini ya, ditambah ini ya, dibagi dengan N kita itu. N row train-nya. Nih, dibagi dengan N row train-nya. Jadi banyak train kita, banyak data kita, banyak data train kita. Gitu dia. Jadi 18.742 ditambah 3256 dibagi dengan banyaknya N row train kita. Makanya saya dapat 0,84%. Jadi artinya apa? Ukuran kebaikan pohon keputusan saya itu sebesar 84%. Berarti sudah cukup baik. Gitu dia. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, saya lanjut sebentar lah. Nah, jadi artinya apa?
algoritma ini mencari pohon keputusan dengan galat relatif yang paling kecil, dengan pohon yang ringkas. Ya, ya. Jadi kita nyari galatnya itu yang paling ya namanya galat ya. Kita nyarinya yang relatif paling kecil, ya. Galat relatif kecil, ya. Dengan pohon ringkas dengan penurunan galat relatif 1%. Pada saat dia sudah memenuhi ini, maka algoritma berhenti. Pada saat dia belum memenuhi ini, maka algoritma tidak berhenti. Ya. Semakin banyak sekatan atau split yang kita gunakan, maka semakin kecil galat relatif kita. Jadi semakin rimbun pohon kita, intinya semakin rimbun pohonnya, artinya galatnya akan semakin kecil. Jadi berarti dia dalam melakukan prediksi itu sangat tepat gitu. Karena kita bagi, kita split. Nanti capital again-nya di split lagi. Aturannya seperti ini kan. Capital again ini kan di sini saya bagi 2. Nanti pada saat ini apa namanya? Nanti kalau saya pengen lebih rinci, mungkin lebih pengen menampilkan ininya, saya bagi lagi di sini. Jadinya nanti ini berubah batasnya. Jadi nanti dia semakin rimbun gitu. Jadi bukan cuma 2 ini saja, nanti ada muncul yang lainnya. Jadi ininya pun ikut berubah, itu maksudnya. Ya. Nah, tadi. Nah, itu dia artinya. Nah, kemudian ya. Nah, oke. Nah, Bu, bagaimana tadi yang pertanyaan Raffi, kita menentukan variabel apa saja yang akan berpengaruh tanpa kita cari satu-satu, Bu. Itu minggu depan ya dibahas, ternyata bukan di slide ini saya lihat. Minggu depan akan kita bahas cara cepatnya. Oke? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, ini sumber buku saya. Jadi saya tambahkan, kemarin kita cuma pakai Introduction to Statistical Learning, jadi saya tambahkan bukunya menggunakan Modern Data Science. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai hari ini, mengenai tentang klasifikasi dan regresi? Nah, Bu, ini nanti PPT sama pengumuman tugas bicara di mana ya, Bu? CR atau Di e-learning ya, saya bagi ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan selain itu, yang lain? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya cukupkan perkuliahan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.